Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hayya bina naftah darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum Om Lazio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Om Retna ya. Assalamualaikum Om Retna. Iya, Pak. Ya, lagi Waalaikumsalam. di jalan ya. Iya. Iya, Alhamdulillah ini sehat baru. sekali. Iya, Sudah nyampe ya, untung Alhamdulillah. sampainya jam berapa ya? Masuknya udah jam 3:30 apa ya? Allah. Ya, Alhamdulillah. Semoga dimudahkan. Amin. Sehat selalu ya. Iya, Ya, insya Allah dalam rangka ibadah. Baik, sebelumnya saya iya. mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita Ya, senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai tentang soft ya, soft, habis soft baru tentang seputar masjid. Sebelum kita masuk tentang bab soft, kita ingin membahas ya terkait dengan bulan Syawal. Hari ini sudah masuk tanggal 8 Syawal. Ya, sepertinya kita kemarin baru Lebaran ya, nggak terasa udah seminggu aja. Ya, kayaknya baru juga kemarin kita mulai Ramadan, udah masuk. Kayaknya subhanallah waktu itu nggak terasa. Ya, Cepat sekali. nggak terasa bang. Iya, tapi itulah pentingnya jangan sampai waktu dengan begitu cepat, jangan sampai sia-sia. Ya. Nah, ini ada kalimat sangat bagus sekali dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, kalimatnya adalah amila ta'at minat ta'at man amila ta'at minat ta'at wa farigha minha man amila subhanallah ya. Man, barang siapa atau siapa, amilah yang beramal, atau man amila ta'atan, barang siapa dia itu, nah ya, taat kepada Allah, yaitu dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, minat taat dari taat itu ya. Nah, mungkin Bunda Ama ya, tiap subhanallah ya di bulan Ramadan 1 bulan penuh, alhamdulillah puasanya full ya subhanallah. Qiyamulailnya, salat tarawihnya nggak pernah tertinggal subhanallah. Ya baca Al-Qur'annya juga subhanallah ya, sedekahnya, ibadah-ibadahnya. Di bulan Ramadan itu subhanallah ibadahnya itu betul-betul full ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu isinya ibadah semua. Nah, di situ ternyata kalimat ini mengatakan barang siapa dia itu taat dalam beribadah selama 1 bulan penuh, fa'alamatu qabuluha, ternyata
tanda-tanda diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan itu, nah ini dia. Fa'alamatu qabuluha, alamat, kalau kita ngomongin alamat itu tanda-tanda. Tanda-tanda diterimanya itu apa? Ayyasila. Ayyasila dari kata wasola yasilu, menyambungkan, bersinergi, menyambungkan, connect, lanjut. Nah, ya, kita di bulan Ramadan, subhanallah, puasa iya, sholat iya, qiyamul lail iya, sedekah iya, baca Quran iya. Nah, setelah bulan Ramadan itu gimana coba? Nah, kalau mau diterima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ayyasila, melanjutkan, menyambung di bulan selanjutnya, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ya subhanallah, ketemu lagi Ramadan. Ya, itu kenapa nggak terasa kita ketemu Ramadan? Karena tahun Hijriyah, bulan-bulan Hijriah itu lebih cepat kan? Ya kan? Lebih cepat, lebih singkat. Makanya kita bersyukur umur kita itu nggak dihitung di bulan-bulan Hijriah. Seandainya kalau umur kita dihitung bulan-bulan Hijriah, otomatis mungkin umur kita lebih dari 10 tahun. Ya kan? Saya misalnya 51 tahun sekarang. Bisa jadi umur saya bisa 65 tahun. Ya kan kalau ikut Hijriah. Ya bisa jadi oma-oma udah masuk 100 tahun. 100 tahun. Ya kan? Tapi coba kalau kita kedengaran umur-umur segitu, kayaknya baunya pingin tua aja. Apa pingin apa gitu. Tapi ya alhamdulillah kita umur-umur mungkin masih masih semangat. Nah, sih lah ini dia. Bita'atin ukhra. Oh, ya, barang siapa dia itu taat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, rajin puasa, nggak pernah ketinggalan, nggak apa maksudnya full sholat qiyamul lailnya, baca Qur'annya, pokoknya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu ibadah terus. Nah, fa'alamatu qabuluha, tanda-tanda diterima ibadahnya di bulan Ramadan itu apa? Ayyasila bi ta'atin ukhra, yaitu menyambungkan, melanjutkan, bukannya berhenti, ya, melanjutkan ketaatan itu dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Tuh ya. Jadi di bulan Syawal ini apa yang kita kerjakan hampir sama dengan bulan Ramadan, yaitu puasa Syawal. Nih, mumpung kita masih sehat ya, mumpung kita masih sempat apa maksudnya masih ada sisa-sisa puasa kita, ya kan? Jadi kalau kita masih bekas puasa kita tuh kayaknya kalau kita puasa tuh nggak merasa berat, ya kan? Masih ada, masih kuat. Kecuali kalau udah lama nggak puasa nih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus baru mulai, itu berat, ya kan? Nah, mumpung masih kuat. Nah, kalau misalnya nggak musafir atau masih di rumah, puasa. Nah, mumpung itu hebatnya, cuma dikasih waktu 6 hari. Padahal jatahnya apa? Kita bulan Syawal itu berapa hari? 29 hari, bisa jadi 30 hari. Masa sih dari sebanyak 29 hari nggak bisa kita ambil 6 hari? Ya, kalau misalnya kita kerja ya liburnya Sabtu Minggu, nah, puasa. Loh, mumpung belum tahun depan belum tentu kita dapat bulan Syawal. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, man soma Ramadana, barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'u sitta min Syawal. Ya, kemudian summa itu kemudian, tapi kemudian di sini bukan kemudian lalu, bukan, tapi melanjutkan, menyambung. Summa atba'u sitta min Syawal. Ya, sitta min Syawal, dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ya kan? Hebat ya, subhanallah. Apa keistimewaannya? Karena kasyamid dahri. Jadi orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa setahun penuh. Ada nggak orang berpuasa selama 1 tahun penuh? Jarang, ya, nggak ada. Paling banter puasa Nabi Daud. Nah,
Tuh, kita itu subhanallah masih ada waktu. Silakan lanjutkan. Mumpung kita diberi kesempatan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin ya. Insya Allah. Itu. Nah, terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Syawal ini, ya, terutama puasa. Kita udah puasa Ramadan, lanjut puasa Sitta Syawal. Nah, kalau sudah selesai, nah diusahakan kita puasa Senin Kemis. Nah, itu ya. Jadi kita ikut masih. Nah, bagaimana dengan Qiyamul Lail selama ini kita sholat tarawih? Lanjut, tetap ya. Ya, tetap lanjut kalau sunat rawatib itu kan sudah terbiasa kita sholat walaupun nggak walaupun di luar Ramadan ya kan sudah kita pelajari ya sholat apa uh, sholatul wudhu, sholatul masjid, sholatul hajat, sholat duha. Kita udah pelajari, kita udah harus praktek. Apalagi sholat tasbih, ya, sholat taubah, ya sebenarnya itu udah apa ya? Itu udah minimal kita tiap hari mengerjakan, ya, bukan menunggu Ramadan aja. Tapi kalau Ramadan kan kita ada sholat tarawehnya. Nah, gimana? Yaitu qiyamul lail. Yaitu dengan sholat taraweh. Maksudnya sholat qiyamul lail malam. Ya, selama ini terus tambah lagi sholat tahajudnya, tambah lagi jangan lupa sholat witirnya. Nah, di bulan Ramadan itu sama, tetap ikut. Ya, cuma bedanya nggak berjamaah ya di masjid. Nah, selama ini apalagi baca Quran tetap ya mungkin selama ini habis sholat baca tetap kita dawamkan ya. Karena memang 1 bulan penuh itu kita kan sebenarnya apa sih tujuannya kita itu selama 1 bulan puasa beribadah digembleng, dicas, dibiasakan. Jadi kalau kita membiasakan di bulan Ramadan, insya Allah habis setelah bulan Ramadan kita udah enak. Jadi ibarat udah terbiasa. Contoh, ada eh, kita kan ada yang mengatakan Ramadan itu madrasah, ya kan? Sekolah, madrasah ruhaniyah, sekolah ruhaniyah. Ibarat ada seorang pelajar, dia ini sekolah selama 1 bulan untuk menghadapi ujian, kenaikan tingkat apa? Untuk kenaikan level tingkat. Akhirnya dia sekolah selama 1 bulan, bangun tidur, belajar, membaca, memahami, menulis, menghafal, itu selama 1 bulan untuk menghadapi kenaikan tingkat ujian. Nah, setelah itu dia selesai 1 bulan dia belajar mati-matian menghafal. Nah, akhirnya waktu datang ujian dia nggak ikut ujian. Kenapa? Malas, malas dan dia itu alasannya berat. Nah, makanya dia nggak mau. Apa yang terjadi? Apakah dia mendapatkan hasil? Apakah dia mendapatkan nilai untuk naik tingkatan? Enggak. Betul? Itu logikanya. Kita ambil logika. Sama halnya kita di bulan Ramadan, sebulan penuh, kita berpuasa selama 1 bulan. Alhamdulillah. Itu di tengah-tengah udah enak gitu, kita puasanya udah kayak nggak lapar. Karena udah terbiasa baca Qur'annya. Ya sholat tarawehnya juga enak. Udah karena udah terbiasa. Nah, ketika selesai bulan Ramadan, apa yang terjadi? Ada namanya kenaikan tingkat, yaitu tingkat derajat takwa. Ya, ya kan? Ada kenaikan tingkat. Kita waktu bulan puasa itu belum masuk derajat takwanya. Setelah bulan Ramadan selesai, baru dilihat siapa nih yang orang-orang yang masuk derajat takwa nih. Karena puasa itu la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Siapa nih? Dilihat apa yang terjadi. Apakah ada yang siap menghadapi ujian? Nah, ujian apa ujiannya? Ujian kehidupan. Nah, kita siapa nih yang siap nih? Ujiannya itu apa? Melanjutkan. Ujiannya itu bukan kayak ujian seperti mana soal-soalnya. Enggak. Cuma gampang ini ujiannya apa? Cuma ngelanjutin aja. Betul? Ya, beda dengan orang pelajar tadi itu. Dia itu menghadapi ujian harus mengisi soal-soal. Tapi karena dia nggak mau, berat alasannya, akhirnya malas. Akhirnya nggak ada peningkatan. Nah kita, ujiannya apa coba? Ujiannya cuma melanjutkan. Tapi, nah ada tapi. Tapinya apa? Cobaannya banyak. Apa tuh? Makanannya berlimpah. Betul?
ya masih ada opornya, masih ada gulainya, ya kan? Akhirnya nanti aja, masih banyak kue lebarannya, enak banget nih, ntar dulu dah dimakan. Itu yang berat. Hmm. Akhirnya apa? Seminggu nggak habis-habis makanan, jalan-jalan misalnya ya, atau mudik gitu kan, ya nggak masalah. Nah, di situ ujiannya jadi terlena, ya kan betul nggak? Terlena kita karena udah keenakan kita jalan-jalan, keenakan makan-makan, mau puasa lagi tuh udah males, betul nggak? Udah, aduh puasa lagi, ah. Aduh gimana rasanya habis makan enak-enak, habis jalan-jalan, harus begini. Itu yang berat. Wah, padahal cuma ngelanjutin. Nah, itu yang berat itu apa sih sebenarnya? Memulai, ya kan? Mulainya yang berat. Kita udah seminggu nih pulang kampung, ya nggak mungkin kan pulang kampung kita puasa kan, kita kan terima tamu ya apa, pokoknya dipuas-puasin deh. Nah, ketika udah pulang, apa yang terjadi? Kita udah mulai kerja, ya kan? Tahu sendiri kalau udah kerja, ya kan? Ada aja makanan, ya kan? Apalagi kalau ada acara halal bihalal, ya Allah, ngeliat ini puasa lagi, godaannya banyak. Belum lagi, aduh ntar aja Sabtu, Sabtu Minggu aja puasanya. Sabtu Minggunya jalan-jalan lagi, nggak jadi puasa lagi. Ya itu ya kan itu sebenarnya la'allakum tattaqunnya itu dilihat. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan belajar, subhanallah. Alhamdulillah. Nah, saya kalau nggak mulai ini khawatir minggu depan juga belum tentu juga lama. Kita sudah kenakan. Tapi alhamdulillah sudah ada yang datang, yang hadir. Ya insya Allah yang nggak bisa hadir bisa nonton, bisa belajar juga kita ya. Tuh kuncinya ya. Jadi itu hebatnya. Jadi kalau ingin ibadah kita di bulan Ramadan diterima, lanjutkan. Ya, lanjutkan ibadah-ibadah itu dengan seterusnya di bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah terus. Ya, nanti ketika bulan Ramadan, subhanallah, enaknya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap sehat selalu, tetap beribadah kepada Allah. Jadikan hidup kita, ya nafas kita ini tetap beribadah kepada Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk terkait dengan taswiyatus sufuf di halaman 446. 404 apa bahasa Arabnya? Arba. 400 arba umi'ah. 46. Kalau puluhan, apa yang disebut dulu? 6 apa? Satuan dulu yang disebutkan, yaitu 6 dulu. Sittah wa arbaun. Arba umi'ah sittah wa arbaun. 446. Taswiyatus sufuf. Nah, di sini meluruskan saf dan mengisi tempat yang kosong. Wasaddul furaj. Ya. Nah, ini penting sekali nih, khususnya ibu-ibu. Nah, kalau sholat kan biasanya bawa sajadah, ya kan? Bawa sajadah, ada sajadah yang gede, misalnya lebar, nggak taunya kakinya cuma setengah. Jadi yang di sampingnya sama, sajadahnya mungkin sedang, akhirnya yang diinjak, ya pokoknya sesuai dengan sajadah masing-masing. Tapi kalau sajadah besar nggak mungkin kakinya dilebarin begitu kan, menginjaknya di ujung-ujung. Pasti nginjaknya di tengah-tengah kan. Nah, otomatis kan di sebelah apa di samping kakinya itu kan kosong. Nah, ini penting kita pelajari nih tentang sop. Walaupun cuma apa ya, hanya sop tapi ini penting sekali. Ya, ini mohon maaf, mungkin sepele, tapi subhanallah. Yang kita pelajari ya. Yustahabulil imam ayat murabit tasfitis sufuf. Ya disunnahkan pada imam untuk memerintahkan menyamakan saf. Qabla dukhul fi shalah. Jadi sebelum sholat itu imam itu setidaknya memerintahkan, mengingatkan istawu, ya misalnya samakan, istawu sufufakum, samakan safnya, wastaqimu dan luruskan, wa'tadilu dan rapatkan, ya, watarasu, nah ya, lurus,
wasadul khalal, isi yang kosong. Nah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yakbalu alaina biwajhi qabla ayak birafa yaqulu tarasu wa antadilu. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu menghadap ke belakang, melihat sebelum bertakbir itu ngecek dulu sopnya makmum. Jangan sampai ada yang kosong, disingetin itu ada yang kosong masuk, nah gitu. Terus diisi. Nah, itu khawatir apa kalau imam udah mulai Allahu Akbar ternyata masih ada yang kosong nggak masuk, sayang banget itu diisi sama setan. Ya, nah setan akan menggoda. Bukan berarti diisi sama setan, setannya sholat. Ya, ya, tapi setannya itu menggodain. Nah, itu ya. Di sini, waraya ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum. Samakan saf kalian. Saf-saf kalian, baris-barisan kalian. Fa inna taswiyata saffi min tamamis shalah. Sesungguhnya menyamakan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Tuh ya. Jadi betul-betul ini termasuk kesempurnaan sholat. Warin Na'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwina fis sufuf kama yukawwimul qidah. Nah, di sini ya Nabi SAW itu menyamakan sop ya, itu subhanallah. Di sini uh, di halaman ya Nu'man bin Bashir melihatkan bahwa Rasulullah SAW meluruskan sop kami bagi sebagaimana beliau meratakan anak panah. Jadi meratakan anak-anak panah, subhanallah. Setelah beliau merasa bahwa kami telah melaksanakan perintahnya dan benar-benar mengerti pemahaminya. Pada suatu hari beliau menghadap pada kami ketika akan memulai sholat dan beliau melihat ada seorang yang menonjolkan dadanya ke muka tidak lurus. Nah, itu sampai segitunya ya. Jadi kalau sholat itu hebatnya ini, subhanallah, itu betul-betul harus lurus. Ya, jangan sampai kakinya itu betul-betul lurus. Sampai dada aja di sini, ya, apa seorang menunjukkan dadanya ke muka, misalnya ke muka tidak melurus. Nah, itu jangan sampai itu juga. Ya, itu makanya itu gimana kalau mohon maaf yang misalnya perutnya ini gendut, nah kan nggak lurus itu. Waktu sholat ya kan, berarti dilihat dari samping, wah itu ada yang ke depan itu, ayo ayo, nah itu penting, itu berarti harus di diet itu. Nah ya, yang bapak-bapak ya udah umur-umur itu termasuk saya nih, alhamdulillah sih saya udah mulai kempes nih. Kenapa? Karena puasa. Tapi habis puasa nih nanti mulai astagfirullahaladzim ya, harus ini nih tetap istiqomah nih ya. Ya Allah, ini kalau udah makan emang aduh. Ya, di sini apalagi ya, roh Muslim ya. Nah, atau sawunna sufufakum al yukhalfanna Allah baina wujihikum. Nah, di sini hendaklah kalian meratakan luruskan saf kalian atau jika tidak Allah akan membuat nih ya. Ya di halaman 446 di apa di bawah, hendaklah kalian keratakan luruskan saf kalian atau jika tidak Allah akan membuat wajah kalian saling berpaling tuh, bermusuhan antara satu dengan lainnya. Ini ya penting sekali itu. Nah, makanya kalau kita di samping kita, mohon maaf, ada sholatnya itu menempelkan jari-jarinya ke kaki kita, itu jangan merasa terganggu. Ya, ada tuh dia menempelkan merasa terganggu, apa dijauhin sama dia, nggak mau ditempelin kan, dijauhin, malah dia ditempelin lagi. Sama dia apa yang terjadi? Diinjak. Kesel ya. Astagfirullahaladzim. Ada gitu. Ya kan? Ya jangan sampai lah ya. Itulah pentingnya kita belajar ya. Kan ada yang begitu nggak mau ditempelin, kayak merasa terganggu gitu kalau ditempelin. Tapi memang harus nempel ya, karena memang jangan sampai ada sela-sela kosong. Walaupun itu cuma 1 senti nggak nempel atau nggak, itu setannya ada di situ. Nah, makanya ditempel sama dia. Ayo mau kemana? Ditempel. Nah, ditempel itu biar setannya nggak ada di situ. Malah dia malah menjauh, menghindar dari tempel itu. Tempel lagi. Nah, lagi ini. Nah, akhirnya sholatnya fokusnya main kaki-kakian. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang soft ya. Kalau ketika itu ditempel kakinya nggak apa-apa. Tek. Nah, nanti waktu ruku, waktu sujud itu kan pasti nggak nempel itu, ya kan? Nggak nempel karena sudah kakinya udah mulai merapat.
Nah, setelah nanti waktu berdiri, baru tempelin lagi. Nah, tempelin lagi. Ya, jangan setengah. Tapi hati-hati kalau nempel, jangan sampai juga nempelnya keinjak. Itu ada juga yang nempel keinjak. Mungkin dia nggak merasa, nggak tahu kali tek, tek, keinjak. Nah, yang diinjak merasa gimana gitu kan, kesel. Oh, gitu ya, main injek-injekan kita, ayo, tek, tek. Akhirnya ya udah, sholatnya ya gitu. Ya, jangan sampai ya nih. Nah, mungkin kalau buat ibu-ibu nggak ada gitu-gituan ya karena jauh-jauh semua kan. Nah, nih gimana bisa nggak sholatnya itu kalau bisa ya rapat. Ya, itu penting sekali. Memang ibu-ibu kan suka bawa sajadah. Jadi sholatnya di sajadah masing-masing, ya kan? Coba perhatikan deh kalau sholat sajadah masing-masing. Ada yang nggak yang rapat sholatnya, ya kan? Iya, nah itu penting. Nah, kita udah belajar. Ayo Bu, rapat Bu. Ini nanti ada setannya loh. Nanti dalam hadisnya ada loh di buku fikih sunnah. Nah, kasih tahu aja begitu. Di halaman 446. Tuh, kalau misalnya nggak rapat, nanti Allah buat kita jadi permusuhan. Tuh, ayo Bu yuk, rapat-rapat. Subhanallah, ya kan? Nih jadi nggak apa-apa Bu. Jadi sajadahnya di ini geser-geser gitu. Makanya kalau bawa sajadah, sajadah yang kecil aja. Jangan yang gede gitu kan, apalagi bawa karpet, aduh, itu mah itu ngeborong sop itu. Emang mau tiduran karpet gitu kan. Nah, cukup bawa saja tapi bisa jadi yang buat kaki aja, ya, jangan terlalu lebar, ya agak agak kecil, nah, ya secukupnya aja gitu. Nah, ada kan sejadah seperti itu, dan jadi nyaman. Jadi ketika ke sholat, jadi kanan kirinya bisa nempel. Tapi kalau sampingnya dia sajadahnya gede, maka susah. Nah, bicara baik-baik dengan sampingnya. Mohon maaf, Bu, kita sopnya harus nempel ya. Bisa nggak sajadahnya saya ke sini ya, nempel Bu? Oh, itu memang berat itu. Sebelum sholat udah begitu tuh kayak aja gimana gitu kan. Ini ceramah-ceramah sebelum sholat. Itu memang ya begitulah. Tapi kalau tujuannya kita dakwah, ya insya Allah. Ya, karena kita belajar membahas tentang soft itu jarang banget. Betul nggak? Ya kan? Kita bersyukur ya kita belajar ini per bab per bab. Saya baru sadar kan tentang kita kan sebenarnya belajar tentang seputar masjid kan. Nggak taunya ada yang belum dibahas. Oh, tentang soft belum nih, penting sekali nih. Apalagi ibu-ibu. Kalau nggak disampaikan nih, lost nih kita, ya kan? Nah, jangan sampai waktu soft, ada yang ngasih tahu, ini. Duh, di fikih sunnah nggak ada ya, ya kan? Alhamdulillah kita ada lah, kita udah belajar ya. Nah, di sini terkait dengan sop, lanjut di halaman 447. Ya, langsung saja kita masuk di 447 ya, di buku kita lihat nomor 4. Sawu sufufakum. Nah, langsung terjemahannya. Luruskan sop-sop kalian. Rapatkanlah bahu-bahu kalian tuh sampai bahu aja bisa rapat tuh. Gimana coba? Ya, sholat itu bahu aja langsung nempel. Kaki, bahu nggak bisa gerak. Itu kalau kita sholat ada itu jamaah-jamaah itu, subhanallah, itu kita sholat itu betul-betul nggak bisa gerak itu. Saking nempelnya semua tuh. Ya kan? Oh, kita semua saking nempelnya itu. Dari masjid itu subhanallah, betul-betul ya. Lenturkan tangan kalian dengan tangan saudara kalian tuh, subhanallah. Jadi lenturkan ya, serta penuhilah sela-sela sop yang kosong. Sesungguhnya setan itu memasuki sela-sela yang kosong di antara kalian seperti halnya seekor anak kambing kecil tuh ya. Jadi kalau kosong itu setan masuk, hati-hati ya. Makanya dirapetin biar setan tuh nggak masuk. Yang kelima, sempurnakan terlebih dahulu sop yang pertama. Pasti ya, kalau sop yang pertama kosong, masukin. Kemudian penuhilah sop berikutnya. Adapun jika terpaksa ada sop yang lowong tidak penuh, maka hendaknya sop yang kosong itu adalah sop yang paling belakang. Nah, ya kalau nggak penuh ya. Yang keenam, sesungguhnya langkah kaki yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah langkah kaki yang seorang menuju salah sop yang kosong tuh. Subhanallah, kalau dia ada yang kosong dia masukin itu, subhanallah. Kemudian dia masuk untuk menuju sop yang kosong itu, pahalanya besar. Dia mengisi. Halaman 448 silakan dibuka. Yang ketujuh, siapa saja yang menyambung saf dalam salat maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Subhanallah ya. Nih, dan siapa saja yang memutuskan saf dalam salat maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya tuh. Ya jangan sampai dia ini ngelihat ini ya,
Makanya ini ya nauzubillah juga misalnya nih, dia kesel nih sama teman itu misalnya ada jamaah, dia nggak kesel. Eh, dia tahu kosong di situ. Dia nggak mau ngisi di situ, mau ngisi yang apa bikin sop baru. Coba. Itu jangan sampai segitunya ya. Itu ada kan beberapa mohon maaf ya, mungkin dia kesel apa ada masalah, nggak mau sholat di samping dia. Ada tuh. Ya, nauzubillah. Nah, itu yang bahayanya. Allah akan putus rahmatnya. Itu ya. Kita udah lebaran ini nggak ada lagi kita punya musuh. Ya, semuanya saudara kita. Kita minta punya musuh langsung minta maaf. Udah kosong kita. Dimulai dari nol ya. Tuh, itu kalimat dari petugas pom bensin tuh. Ya. Nomor 8. Tidaklah kalian ingin berbaris sebagian para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka tuh. Subhanallah, para malaikat itu berbarisnya rapi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat itu berbaris di hadapan Tuhan mereka? Ya, beliau bersabda, mereka menyempurnakan terlebih dahulu sop pertama dengan meluruskan dan merupakan sop itu, tuh, merapatkan sop itu. Subhanallah ya. Nah, anjuran masuk dalam sop pertama dan sebelah kanan. Nah, ini penting. Jadi dianjurkan memang sop itu dari kalau dari kanan nih, ya. Masuk dalam sop pertama dan sebelah kanan. Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan pahala bagi yang memenuhi di halaman 449, panggilan azan mendapatkan sop pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya menyempatkan sop pertama itu kecuali dengan jalan ke undian. Niscaya mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan sop yang pertama itu. Subhanallah. Coba. Seandainya saja nih ada undian. Ayo, barang siapa yang sholatnya di sop pertama, dia akan mendapatkan uang 1 juta. Coba bayangin. Itu oh, lari semua itu. Ya, ke masjid itu. Ore, ayo lari, dapat sop pertama. Dapat uang 1 juta. Tuh kan. Padahal, ya Allah sudah janjikan itu di akhirat nanti itu udah pasti pertama mendapatkan surga. Tuh, di sop pertama. Ya kan, kita lihat itu kalau di Masjid Nabawi kan ditutup Masjid Nabawi, ya. Kalau dibuka itu coba perhatikan larinya, oh lari, itu lari tuh maunya apa? Merebut sop pertama, mau di apa? Di Raudhah. Subhanallah itu nggak sabar mereka tuh subhanallah. Pingin kenapa? Mereka itu pingin masuk surga di awal. Ya, tuh ya pingin masuk surga di awal. Tuh, orang-orang yang masuk sop pertama itu oh, udah Allah catat itu nih nama-nama orang yang masuk sop pertama nih ini nih dia ayo ayo tuh ya. Tapi kalau misalnya di dunia itu dikasih undian begitu udah pada lari semua. Nomor 2, majulah ya. Dan ikutilah aku mengisi sop terdepan, sedang orang-orang yang ada di belakang kalian harus mengikuti kalian juga mengisi sop depannya. Orang-orang yang selalu memilih untuk mendapati sop belakang, Allah Azza Jalla akan mengakhirkan mereka dari rahmatnya tuh. Ya, nauzubillah ya. Ya. Yang ketiga, innallahu malaikatu yusholluna ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat mendoakan agar diberi rahmat dan pengampunan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat di saf yang ke belakang kanan. Nah, di sini ya subhanallah. Ya di halaman 450 terakhir. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat mendoakan agar diberi rahmat dan pengampunan kepada orang-orang yang berada saf yang pertama. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang-orang yang berada pada saf kedua? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan agar diberi rahmat dan pengampunan kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Nah, mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang-orang berada saf yang kedua? Tuh, ya kan? Padahal pertanyaan pertama begitu. Ditanya lagi, iya juga bagi orang-orang yang berada saf yang kedua. Subhanallah. Bayangin itu. Jadi maksudnya apa? Ditanya pertanyaan yang pertama, jawabannya tetap sop pertama. Ya kan? Jadi istilahnya sop pertama itu istimewa. Baru ditanya lagi, mohon maaf ya Rasul, maksudnya sop kedua. Iya, dapat juga. Tuh. Bukan berarti sop kedua itu nggak dapat, dapat juga. Tapi beda. Nah, ini subhanallah. Memberi isyarat di belakang imam. Memberi isyarat di belakang imam sebagai petunjuk bagi para makmum, hukumnya sunnah dan hukum. Seperti jika suara imam tidak dapat didengar
oleh makmum yang di belakang. Akan tetapi jika suara imam dapat didengar oleh seluruh makmum, maka menurut kesepakatan para imam mazhab memberi isyarat termasuk perbuatan bid'ah yang makruh. Ya maksudnya mungkin dia terlalu keras apa nggak pakai isyarat ini ya nggak perlu ya. Cukup kita ngelihat. Ada sih memang imam itu nggak pakai suara, udah tiba-tiba udah sujud aja. Kita baru misalnya nih yang nggak ketahuan tuh sujud, dia udah berdiri kita masih sujud aja. Ya kan dia nggak pakai suara, itu yang bermasalah ya. Nah itu baru kita tahu, mana imamnya nih, ya udah selesai. Udah salam, katanya imamnya udah kabur, ini imamnya baru aja sujud. Nah itu pentingnya imam harus pakai suara. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, ada yang nggak pakai suara tuh. Diem-diem dia kan, eh, gitu ya. Si makmumnya baru sujud kan, sujud yang kedua mau terakhir kan, kok lama gitu kan, mungkin dikira sujud terakhir kan sujud terlama kan, boleh kan disunahkan kan. Iya, dilihat nah kok imamnya nggak ada. Udah selesai. Nauzubillah ya. Nah ya, alhamdulillah udah selesai terkait dengan soft ya, ingat ya. Ya ini dapat ilmu nih kalau kita sempat sholat di masjid atau sholat berjamaah, ayo rapat-rapat semua. Nah ya, rapat. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Tetap kita istiqomah ya di bulan Syawal ya. Yang belum puasa, ayo kita puasa. Ayo kita lanjutkan baca Qur'annya, kita lanjutkan sholat-sholatnya. Ya, semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan derajat takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hayya bina natatim bikrati hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mohon maaf, insya Allah pekan depan kita mulainya, mohon maaf, sedikit ada sedikit dialog, ya nggak apa-apa. Mungkin ibu-ibu atau mencatat sesuatu, ada yang apa gitu yang perlu ditanyakan atau apa masalah, nggak apa-apa kita ngobrol, nggak apa-apa kita ngobrol. Ya misalnya sebelum dimulai WA ke saya, Ustaz nanti ini, oh iya baik, nah nggak apa-apa nanti saya bahas. Itu penting sekali ya karena terjadi kejadian gitu ya. Jadi istilahnya kita ngobrol. Ya, ini ngapa kita ngobrol tentang apa aja itu. Nah, ini memang karena kita nggak tahu. Nah, ya, nggak apa. Mungkin sebelum waktu kita mulai atau sebelum itu WA, apa nanti kita akan bahas. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Waalaikumsalam.